warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi TV wabarakatuh. 9 Nusantara, bertemu dengan saya Evi Ghazali dalam acara Kiswah Interaktif yang selalu mengajak kita untuk mempelajari agama Islam secara tuntas, benar, dan toleran. Alhamdulillah, hari ini Ahad 12 Juli tahun 2020, Kiswah Interaktif hadir dengan tema Islam dan Nasionalisme Global di Era Modern. Untuk itu, kami telah mengundang tamu istimewa. Beliau adalah seorang guru besar sejarah, pemikiran politik, dan peradaban Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Profesor Dr. Syarifuddin Basar, MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dr. Evi Ghazali. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, terima kasih untuk kehadirannya di Kiswah Interaktif, Prof. Afwan, sama-sama. Apa kabar keluarga? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Selama masa pandemi ini, selain kegiatan rutin mengajar dan lain-lain, apakah ada kegiatan tambahan, Prof? Misalnya berkebun atau apa? Ya ke masjid saja, Ning. Ke masjid 5 waktu, berkebun juga. Sambil saya punya olahraga tenis lapangan, jadi itu terjadwal tetap sudah beberapa tahun ya. Gitu. Oh iya. Menjaga kesehatan ya, Prof? Baik. Syariatnya. Itu sangat penting di masa-masa seperti ini, selalu menjaga kesehatan. Dan saya tahu Prof. Syarifuddin Basar ini juga aktif untuk berbagi ilmu, berbagi kebaikan lewat channel YouTube ya, Prof? Baik, tadi. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah jangkauannya semakin luas. Amin. Baik, Amin. Prof. Ya, tema hari ini adalah Islam dan Nasionalisme Global di Era Modern. Ya. Mohon pencerahannya, Prof. Apakah Islam memuat konsep kebangsaan dan nasionalisme ini? Baik. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh kru jajaran TV 9 Nusantara yang saya hormati, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi sedikit kemanfaatan ilmu insyaallah barokah kepada para pemirsa dimanapun berada, dan terutama kepada Adida Dr. Hajah Evi Ghazali yang telah menyelesaikan studi S3-nya. Alfa mabruk, alfa barokah, alfa manfaah. Amin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadid durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahi akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wassallam ya nur. Mohon maaf. Hadratul kiram, para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh, para mursyid, para habaib, para asatid, para muallim, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam ta'zim saya, salam tabarruk saya, salam doa saya. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anak, adik-adik, para santriwan, santriwati di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini, dan para pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah dipertemukan dalam satu rancangan acara yang sangat bermanfaat insyaallah untuk umat Islam dan untuk bangsa Indonesia.
kembali ke pertanyaan dari host kita yang cerdas, yang smiley, yang ramah, Dr. Hajah Epi Ghazali, yang saya tahu kegiatan seabrek-abrek. Ya, semuanya berkaitan dengan mengurus pendidikan umat, dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Islam dan nasionalisme. Apakah Islam sudah sejak awal diturunkannya risalah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki ajaran yang kuat tentang kebangsaan, tentang sya'biyah, tentang qaumiyah, tentang qabiliyah, tentang kebangsaan secara umum, tentang nasionalisme, tentang nasionalitas. Jawabnya iya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ayat ini turun diriwayatkan oleh Abu Hatim bahwa dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Beliau mentaati perintah Rasulullah, berkumandanglah azan pertama di atas Ka'bah. Tetapi di antara para sahabat ada yang berbisik-bisik. Yatanajau ba'duhum ba'du. Bukankah dia mohon maaf, Ning Epi. Ya. Bukan Minum dulu, Prof. Ya, Minum dulu, Prof. Baik. Bukankah dia budak berkulit hitam? Mengapa ia yang dipilih Rasulullah? Lalu pernyataan bisik-bisik itu muncul lagi. Tunggu saja saatnya Allah murka, maka Bilal akan digantikan dengan orang lain. Inilah alasan kenapa ayat Al-Hujurat ayat 13 ini yang saya boleh bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Jelas dari sebab turunnya ayat yang bisa kita lihat dari kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti, bahwa tidak ada diskriminasi rasial, tidak ada diskriminasi tribe, tidak ada diskriminasi etnik, tidak ada diskriminasi latar belakang culture, budaya. Iya, Prof, mohon maaf. Ya. Ini pembahasan yang luar biasa. Tidak ada diskriminasi intinya. Tidak ada diskriminasi apapun dalam Islam. Sebentar lagi akan kita lanjutkan kembali, Prof. Termasuk kita membicarakan tentang sahabat dan lain-lain terkait dengan konsep kebangsaan dalam Islam ini. Kita break dulu, Prof. Sebentar saja. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Sementara kita akan mengikuti iklan berikut ini. Pemirsa, kita jeda sebentar. Akan kita lanjutkan pembahasan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Profesor Dr. Syarifuddin Bashar, MAG. Pemirsa TV 9 Nusantara masih bersama Kiswah Interaktif dengan tema Islam dan Nasionalisme Global di Era Modern. Dan hari ini kita kedatangan tamu tadi yang akan melanjutkan apa yang beliau sampaikan tadi, luar biasa, Profesor Dr. Syarifuddin Bashar. Terakhir tadi beliau menyampaikan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik ras,
suku, agama, suku maupun warna kulit dan lain-lain begitu. Konsep kebangsaan ini lebih lanjut seperti apa, Prof? Mohon maaf. Dipersilahkan melanjutkan, Prof. Baik, terima kasih Ning Dr. Evi. Saya akan lanjutkan bahwa tidak hanya ajaran fundamental Islam sejak awal turunnya yang melegitimasi konsep teori praktek hidup berdampingan dalam suasana kebangsaan, dalam suasana kesatuan, dalam suasana multikultur yang semua kita tahu bahwa jam'iyah kita Nahdlatul Ulama itu salah satu kenapa bertahan dan diapresiasi, diikuti oleh orang banyak, karena mengikuti apa yang sudah hitoh-hitoh yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi ya. Karena menghargai multikulturalisme. Saya ingin contohkan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidato yang sangat panjang di dalam peristiwa Haji Wada. Kita tahu di dalam hadis Muslim, dia dalam hadis hadis Bukhari dan di hadis Ahmad. Tetapi saya ingin konsentrasi pada tema kita. Misalnya bagaimana Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia. Maksudnya An-Nas di situ adalah kalian para pengikutku umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini berasal dari satu Adam, dari satu entiti kemanusiaan Adam alaihissalam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada prioritas antara orang non-Arab atas orang Arab. Gitu juga jangan ada klaim keunggulan orang kulit merah atas kulit hitam. Atau sebaliknya, kulit hitam merasa memiliki privilege atas kulit merah. Tidak, kata Rasulullah. Yang memberikan hak privilege kepada kita hanya satu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah nilai competitiveness kita dalam kehidupan ini. Takwa itu berarti karya-karya kesalehan. Baik kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa apa yang terjadi di masa jahiliyah, hamiyah qaumiyah, hamiyah jahiliyah, fanatisme asobiyah qaumiyah, fanatisme kesukuan yang berlebihan, sejak awal sudah ditentang oleh Islam. Itu juga yang kita lakukan di Republik ini. Sejak awal kita tidak mengenal prioritas suku, prioritas budaya, tapi kita sepakat untuk hidup berdampingan secara damai. Ya kayaknya serius banget ini Ningin. Memang menarik bicara soal ini. Dikaitkan dengan baik Prof, ini ilmu yang luar biasa menurut saya Prof. Jadi tadi sudah disampaikan tentang konsep kebangsaan dan bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkannya pada zaman dahulu. Kemudian saya ingin bertanya lebih lanjut Prof, apakah konsep kebangsaan dalam Islam ini kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, termasuk terutama Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana pelaksanaannya, penerapannya dalam kehidupan pada zaman itu, Prof? Ya, pertanyaan yang sangat super. Ya, cerdas dan mengalir pertanyaan. Terima kasih, Mbak Dr. Ning. Ya, sederhana saja. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat yang disebut umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Beliau misalnya membangun sebuah piagam, suatu dokumen politik penting yang menjadi paradigma kehidupan politik kita dimanapun, di zaman apapun, disebut dengan Shahifah Madinah, Wathiqah Madinah, disebut dengan Charta of Madinah, disebut dengan Preambul of Madinah, disebut juga Piagam Madinah. Nah, isinya yang menarik ditandatangani oleh semua komunitas bangsa yang
Ah, berbasis suku, berbasis agama yang ada di kota Madinah. Ada. Baik, piagam Madinah ya, Prof? Iya, piagam Madinah. Iya, terima kasih Prof. Sampai di sini mungkin kita akan cut dulu sebentar. Luar biasa menarik sebetulnya, jadi saya juga tidak sabar untuk menerima pencerahan yang selanjutnya, tapi terpaksa kita cut sebentar, iklan, dan selanjutnya akan kita teruskan di sesi berikutnya. Pemirsa TV 9 Nusantara, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan yang luar biasa ini. Kita akan mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa dari Profesor Dr. Syarifudin Bashar. Kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa TV 9 Nusantara, masih di acara Kiswah Interaktif dengan tema Islam dan Nasionalisme Global di Era Modern. Dan masih bersama tamu yang luar biasa, pemateri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Beliau adalah Profesor Dr. Syarifudin Bashar. Prof? Ya. Pemirsa, Profesor Syarifudin Bashar ini kelahiran tahun 1966. Masih cukup muda sebetulnya. S1, S2, dan S3-nya ditempuh di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya, Prof? Betul. Nggak pindah-pindah. Ya. Mengambil jurusan linier ya, Prof? Ya, dari S1 sampai S3 linier semua. Alhamdulillah, pantes. Ilmunya luar biasa. Dan juga. Pemirsa, dan pemirsa, Profesor Syarifudin Bashar ini adalah salah satu penguji saya pada saat saya ujian tertutup dan terbuka. Beliau penguji satu tema disertasi saya tentang Al-Ghazali, dan beliau ternyata sangat menguasai juga. Saya sampai tergagap-gagap menjawab pertanyaan beliau. Baik, terima kasih atas ilmunya, Prof. Dan kita lanjutkan. Tadi Profesor sudah menyampaikan tentang peran para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, dalam menerapkan konsep kebangsaan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tadi juga sempat menyinggung tentang multikulturalisme, menyinggung tentang piagam Madinah, dan lain-lain. Monggo silahkan dilanjutkan, Prof. Ini ilmu yang dahsyat sekali. Ya, terima kasih Bu Ning. Para pemirsa TV 9 di seluruh Nusantara yang saya hormati, yang saya ta'zimi. Doa insya Allah semua apa yang kita lakukan diniatkan lillahi ta'ala. Piagam Madinah itu 47 pasal. Ya, salah satu penulis yang cukup lengkap menulis ini dan mengkomparasikannya dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah Profesor Dr. Ahmad Soekarja. Ya, mungkin kita sudah kenal semua. Beliau menyebut bahwa di antara 47 pasal itu ditandatangani oleh hampir seluruh komunitas suku yang ada di Madinah. Representasi dari suku, misalnya dari Yahudi itu ada Bani Qainuqa, Bani Qurayzah, Bani Nadir. Nah, dari Bani Nadir. Ya, kemudian dari golongan Muhajirin, selain Quraisy ada Bani Adi, sukunya Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Bani Tamim, kemudian beberapa bani lainnya yang masing-masing mewakilkan orang untuk ikut mendatangi piagam itu. Ditambah dengan penduduk tempatan lokal Madinah, kita tahu ada Hazrat dan Aus yang selama sebelum kehadiran Rasul selalu berperang dengan memanfaatkan dukungan dari sayap-sayap suku Yahudi. Tapi begitu Islam datang, ada persaudaraan, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-basyariyah. Jadi konsep tri ukhuwah ini bukan barang baru, Mbak Ning. Itu sudah ada sejak di Madinah.
dan itu semangatnya multikultur. Nah, saya harap juga adik-adik kita paham tentang latar sejarah ini, biar jargon ini memiliki bobot ketika disampaikan kepada mahasiswa, kepada pelajar kita dan keluarga besar kita. Tentang ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah dan ukhuwah. Betul. Saya kira iya. Salman Al-Farisi misalnya, orang Persia, tetapi mendapat tempat istimewa di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan contoh sahabat-sahabat yang lain banyak, adik. Dan berapa ayat juga turun, misalnya karena sahabat-sahabat yang memang bukan berasal dari ailah asyirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa Rasulullah mendiri para sahabatnya untuk berpikir terbuka, transnasional, internasional, berpikir universal mondial, tidak lagi dibatasi dengan nostalgia, historisitas masa jahiliyah, tapi Islam yu'ayyiduna wa yuniruna ila alamil jadid, kepada dunia baru, dunia yang terbuka, dunia yang toleran, dunia moderasi, dunia yang saling menghargai, di mana darah, harta, kehormatan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi Piagam Madinah memuat beberapa prinsip penting. Pertama, keamanan kota Madinah adalah tanggung jawab kolektif semua yang ikut dalam penentangan itu. Sama halnya dengan kita. Apabila Pancasila ini ada yang coba mengotak-atiknya, maka semua kita, terutama warga Nahdliyin dan mereka yang ikut dalam kesepakatan membangun RKI ini, kita mesti harus menghalaunya. Kita harus amankan Pancasila. Karena ini kalimatun sawa, misaqan ghaliz. Nah, ini contoh dari Piagam Madinah yang bisa kita semburkan semangatnya dalam konteks kekinian. Nah, saya kira ya, Prof. Saya kira masih banyak ide-ide itu ya, selain pertahanan bersama, kebebasan beragama. Rasulullah SAW mayoritas dengan umat Islamnya, meski populasinya tidak begitu besar, tetapi memberikan ruang yang tidak berbeda dengan kondisi umat non-Muslim seperti sebelum Nabi kita hadir di tengah-tengah. Iya. Jadi meskipun akhirnya menjadi mayoritas begitu, yang minoritas tetap mendapatkan tempat yang aman ya, Prof ya. Bahkan dilindungi. Ya. Mereka masuk dalam mu'ahad, yang masuk dalam wilayah kontrak sosial, kontrak politik, dalam bangunan desain komunitas negara Madinah, negara bersama, negara terbuka. Ya, gitu. Iya. Luar biasa. Ternyata sampai dengan saat ini sebetulnya masih sangat relevan semua yang diajarkan oleh Nabi tentang konsep kebangsaan dan nasionalisme ini. Kemudian Prof tadi sempat menyinggung tentang anjuran terhadap seluruh warga negara Indonesia, terutama Nahdliyin. Nah, dalam hal ini apa yang bisa berikan pada kami lebih detail tentang ini, Prof? Peran serta apa yang bisa kita berikan pada saat sekarang ini, dan sebetulnya melompat sedikit pada era modern ini, tepatnya kapan sebetulnya nasionalisme ini bangkit, gitu, sampai akhirnya seperti yang Prof sampaikan tadi, di zaman sekarang, dan peran serta Nahdlatul Ulama pada Nahdliyin ini harus bagaimana? Kemudian mohon maaf ini pertanyaannya jadi banyak karena saya sangat tertarik dengan tema ini. Nggak apa-apa, silakan. Tokoh-tokoh yang sangat berperan pada perkembangan selanjutnya sampai sekarang, Prof, dalam pelaksanaan konsep kebangsaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terima kasih Mbak Dr. Evi. Saya kira tadi walaupun belum tuntas, tapi paling tidak sekilas tadi bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita punya dasar rujukan, paradigma tauhid politik yang benar untuk mempraktekkan dalam konteks kekinian. Nah, bicara soal bagaimana kebangkitan nasionalisme umat Islam
di era modern. Sebenarnya uh, uh, sempurna memang penjajahan Barat atas dunia Islam pada abad ke-16, 17, 18, bahkan 19. Itu karena umat Islam tertinggal dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di Eropa kita tahu pada tahun 1750 mulai terjadi revolusi industri, berlangsung hampir 1 abad. Kemudian mereka mencari koloni-koloni baru di timur yang notabene adalah wilayah-wilayah umat Islam untuk menjadi komoditi dagang dan sumber barang mentah yang akan diolah di manufaktur mereka di Eropa misalnya. Nah, jadi ya. Nah, kita masih lanjutkan? Iya, masih ada waktu 1 menit lagi, Prof. Silakan. Oke. Nah, tapi ada yang bijak melihat perkembangan Eropa itu. Beberapa pembaharu kita bijak. Misalnya Muhammad Ali Pasha di Mesir. Itu mengutus beberapa orang untuk belajar ke Mesir. Melihat bagaimana sih perkembangan revolusi Prancis pada tahun 1879 itu ya, 1878. Kok bisa 1878 ya, Bro? 1878 revolusi Prancis melahirkan ide egalite, fraternite ya, persamaan, persaudaraan dan liberté dan kemerdekaan. Kemudian muncul istilah republik dan sebagainya. Dan ini dipelajari oleh delegasi ini, kemudian ketika pulang ke Mesir pada tahun 1801 mulai dikenalkan ide republik ke Mesir. Dan sejak saat itu Napoleon mengenalkan istilah nasionalisme, ya, Sya'biyah, Ummah Misriyah, bangsa Mesir yang berbeda dari bangsa yang lain. Dan ya sebenarnya banyak tokoh yang bisa kita bahas, ya mungkin nanti setelah ini kita Prof. Iya, sampai di situ dulu, Prof, di Mesir ya. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini sangat menarik, tapi terpaksa kita potong sebentar. Insya Allah di sesi selanjutnya kita lanjutkan. Terima kasih. Ya, pemirsa TV 9 Nusantara, masih di Kiswah Interaktif bersama dengan Profesor Dr. Syarifuddin Bashar dengan tema Islam dan Nasionalisme Global di Era Modern. Mohon maaf, Prof, tadi terpotong. Dipersilahkan monggo untuk melanjutkan penjelasannya. Ya, setelah di Mesir, sekembali beberapa delegasi yang diutus oleh Muhammad Ali Pasha. Beliau ini adalah gubernur Turki Utsmani yang ditugaskan di Kairo. Beberapa delegasi yang pulang, misalnya Mustafa Lutfi, kemudian Mustafa Kamil, Za'ad Zaglul, yang utamanya adalah Rifa'ah Bi'at-Tahtawi, mulai mengenalkan gagasan-gagasan politik Barat ke dunia Islam. Umat Islam tadinya ketahuinya jumhurul ulama, jumhur, lalu dikenalkan ide republik diadopsi ke dalam bahasa Arab menjadi jumhuriyah misalnya, jumhuriyah atau republik. Kemudian gagasan nasionalisme diterjemahkan dalam bahasa yang sangat soft, yaitu watoniyah atau patriotisme. Watoniyah. Ya, watoniyah. Nah, karena itu di Mesir pada tahun pada tahun 1800, sekitar 1800-an berdiri partai pertama, partai nasionalis religius, namanya Hizbul Waton. Nah, jadi Hizbul Waton itu bukan hanya dalam perjuangan awal Republik kita ini, tapi di Mesir sudah ada Hizbul Waton. Nah, partai ini berhaluan nasionalis, mendorong umat Islam Mesir untuk menyadari hak-hak politiknya, kemudian merebutnya dari supremasi penjajah, terutama Inggris dan Perancis. Karena umat Islam ketika itu hampir seluruhnya merata sudah berada dalam kendali kolonialisme dan imperialisme, menjadi
katakanlah sapi perah menjadi katakanlah tempat pemasaran produk-produk Eropa sekaligus eksplorasi dan eksploitasi bahan-bahan untuk kebutuhan pasar Eropa. Dan nah setelah itu muncul generasi kedua yang lebih sistematis dalam menerapkan konsep nasionalisme nih. Itu yaitu generasi Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh ini sangat lantang menyuarakan perlunya umat Islam berpolitik, perlunya umat Islam membuat konstitusi, perlunya umat Islam memiliki parlemen, perlunya umat Islam untuk melek hak-hak sipil, perlunya umat Islam untuk memahami demokrasi. Dan ini digemakan beliau dalam beberapa jargon-jargon politik internasional, misalnya tentang nasionalisme dan Islam itu saling merawat. Nasional dan Islam itu hidup berdampingan, compatible, available. Semangat Islam juga, semangat demokrasi, semangat nasionalisme tidak pernah berbenturan dengan Islam. Melalui majalah namanya Al-Urwah Al-Wusqa, Wath-Thawrah Al-Arabiyah Al-Kubra, yang terbit di Perancis, cuman sayang hanya berusia 1 tahun 8 bulan, tetapi gagasannya sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Iya, itu terbit di Perancis tapi berbahasa Arab ya? Berbahasa Arab. Nah, kebetulan tesis saya itu nih. Jadi, gagasan pemikiran pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dalam majalah Al-Urwah Al-Wusqa Wath-Thawrah Al-Arabiyah Al-Kubra. Ini begitu kuatnya pengaruh media ketika itu sehingga bisa menginspirasi hampir seluruh penggiat pejuang kemerdekaan umat Islam di hampir seluruh dunia untuk membaca berita-berita Al-Urwah Al-Wusqa, kemudian tergerak untuk menghidupkan pan-Islamisme, konstitusionalisme, jihad melawan penjajah, dan sebagainya. Dan akhirnya, ya, gagasan ini kemudian sampai juga ke tanah air. Nah, gitu ya, melalui sebaran media tadi kan, di majalah, ya di Singapura ada majalah Al-Imam yang juga pernah memuat artikel Al-Urwah Al-Wusqa, kemudian di Sumatera Barat ada majalah Al-Munir, juga pernah memuat itu, kemudian masuk tentu melalui jamaah haji kita yang menunaikan, yang pergi ke Mekah dan Madinah. Majalah ini juga secara sembunyi-sembunyi menyebar, dan insya Allah para ulama kita dari Nusantara yang belajar di Haram, di Masjidil Haram, pernah melihat dan membaca dan tersengat oleh spirit yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh untuk bangkit melawan kolonialisme. Nah, iya, ide hubbul watan minal iman yang pertama kali digerakkan, disuarakan oleh seorang At-Tahtawi, kemudian digelorakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan pengikut-pengikutnya di seluruh beberapa daerah umat Islam, akhirnya juga menjadi bagian yang nantinya bisa kita lihat dalam konstelasi Indonesia atau ke Indonesia. Iya, jadi sangat menginspirasi ya. Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, yang kemudian pemikirannya akhirnya sampai ke Indonesia ya, Prof ya? Iya. Iya, luar biasa. Baik, Prof, nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, masih tentang Islam dan nasionalisme global di era modern. Terima kasih. Kita putus sementara ya, Prof. Nanti akan kita lanjutkan lagi.
Pemirsa TV 9 Nusantara masih bersama Kiswah Interaktif dengan tema Islam dan Nasionalisme Global di Era Modern bersama narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Syarifudin Bashar dari UIN Raden Intan Lampung. Prof, Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana para tokoh di luar sana, terutama di Mesir dan majalah yang terbit tadi sangat menginspirasi. ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apa peran tokoh-tokoh Indonesia dalam meneladani apa yang sudah disampaikan oleh beliau berdua itu, dan apa yang bisa kita perbuat dalam merawat nasionalisme di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Sama Mbak. peran kita sebagai umat Islam ya, Prof? Ya, ya. Ya, tadi sejak awal sudah kita sampaikan bahwa Islam sejak awal risalah nubuah Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga abad 19 sudah kita jelaskan bagaimana spirit of Islam, spirit of demokrasi, spirit of nationality itu adalah bagian inherent dari ajaran Islam yang tidak mungkin dipisahkan. Dan ketika kita bicara dalam konteks keindonesiaan, mari kita bicara soal ulama-ulama yang memiliki pengalaman dan reputasi internasional. Dan pada abad ke-18 dan 19 tidak banyak. Antara lain beberapa ulama yang menjadi wadi muassis Nahdlatul Ulama selain Muhammadiyah. Berarti bahwa para muassis, para hadratus syuyukh, kiai-kiai, alim alama, itu mereka sudah berkenalan dengan ide-ide besar dunia. Sudah berkenalan dengan apa yang terjadi di Turki Utsmani, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Saudi Arabia, apa yang terjadi di Iran misalnya. Nah, karenanya tidak mengherankan bila umat Islam melalui tokoh-tokoh yang pernah belajar dan bergaul di dunia internasional dengan ulama-ulama besar dari seluruh dunia di tanah haram, kembali ke tanah air menemukan momentumnya. Karena umat Islam Indonesia sedang berjuang untuk lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, khusus untuk segmen ini, kita akan coba merimain sedikit sajalah, karena untuk menceritakan secara keseluruhan agak panjang ya. Pada 25 September 1945, Nika datang membonceng sekutu setelah mereka memenangkan Perang Dunia Kedua. Padahal leadernya adalah Inggris, tapi Netherlands Indische Company Company Administration, Nika itu dompleng, bonceng. Lalu dengan cepat mereka menguasai Medan, Bandung, Jakarta, Semarang. Bahkan pada bulan Oktober tanggal 25 mereka masuk ke kota Surabaya. Nah, sebelum itu Presiden Soekarno melalui utusan khusus beliau menemui para alim ulama, khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama pergerakan di Jawa Timur, bagaimana hukumnya membela negara. Nah, diminta fatwa ulama. Nah, menurut saya inilah umarok yang benar ketika berbicara soal doktrin, paham-paham agama, nilai agama, mereka harus kembali kepada ulama. Bukan mencari ulama yang tidak punya reputasi gitu loh. Lalu datang dengan penjelasan-penjelasan yang maaf ngomong aneh gitu loh. Nah akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian beberapa ulama lainnya Kiai Haji Ali Mashkur, Zainal Arifin, dan beberapa ulama pimpinan-pimpinan NU di Jawa dan Madura sepakat berkumpul di Jawa Timur, di Surabaya, di kantor perjuangan NU yang pertama pada tanggal 21 dan 22.
Ini alasan kenapa Hari Santri itu jatuh pada tanggal 22 Oktober. Karena keluarnya karena keluarnya resolusi jihad yang dibacakan langsung oleh Hadratus Syekh. Cuman kalau mendengarnya langsung kita merinding membacanya. Betapa universalnya, betapa luasnya wawasan ulama kita dahulu. Dan saya saya memberikan doa, salam takzim dan tabarrukan kepada Kiai Haji Bahwa Hasbullah yang telah diakui sebagai pahlawan nasional, karena beliau salah satu memang muassis, dan beliau juga yang memiliki pemikiran tentang bagaimana cinta tanah air bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Lalu Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari mengatakan wajib hukumnya. Itu jawabannya kepada Presiden Soekarno melalui utusannya. Bagi setiap umat Islam untuk berjuang melawan kekuasaan penjajah, melawan militer penjajah yang ingin menguasai Indonesia kembali yang sudah merdeka. Dan tidak akan pernah tegak syariat agama apabila kita hidup di bawah para penjajah yang tauhid itu. Para penjajah maksud saya. Dan pernyataan ini kan jelas. Dan semua warga, para santri, para kiai umat Islam yang dalam radius 94 km jarak qasrus sholah dan jam'us sholah wajib memanggul senjata untuk mempertahankan NKRI ini agar nikah tidak menguasai. Biarlah pemerintah pusat melakukan perundingan sampai terjadi perundingan renpil dan sebagainya. Nah, sampai pemerintah kita terdesak untuk pindah ke Jogja karena agresi nikah yang tidak menghargai dan tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi ingat, sekali lagi, Bung Tomo dan beberapa tentara TKR waktu itu datang kepada kiai meminta restu untuk berjuang. Tidak hanya memberikan restu, untuk mempertahankan bangsa dan menghidupkan nasionalisme bangsa, kan itu bagian dari iman umat Islam. Para kiai membuat pasukan Hizbullah Sabilillah, membuat pasukan berperang di jalan Allah. Itulah resolusi jihad yang paling monumental, yang tidak kita temukan pada negara-negara lain. Itulah luar biasa. Yang harus dicatat oleh sejarah. Jangan dihilangkan dalam sejarah. Hari ini kalau bangsa ini kemudian terancam ideologinya, siapa yang akan maju? Umat Islam. Para kiai, para alim, para santri, beri mereka apresiasi karena mereka adalah stakeholder inti dari bangsa ini. Luar biasa Prof, sayang sekali ini sesi terakhir dan sudah hampir berakhir. Kami mohon untuk 1-2 kalimat sebagai kesimpulan Prof dari seluruh pembahasan kita sejak tadi yang memang luar biasa. Tadi mohon 1 atau 2 kalimat sebagai kesimpulan. Hargai ulama dan jangan lihat ulama dari ilmu agamanya saja. Karena mereka mengerti siasat dunia. Tidak hanya umuruddin, tapi mereka mengerti siasat dunia. Jangan tempatkan mereka dan jangan jadikan mereka kita perlukan pada saat kita butuh. Tapi bagian dari pembangunan bangsa ini ulama harus dilibatkan dalam sebuah lini. Dan kegiatan pembangunan. Saya kira itu kata kunci saya. Terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih sekali Prof. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon suatu saat nanti berkenan untuk kami undang kembali ke Insyaallah. Nusantara. Baik, pemirsa TV 9 Nusantara, demikian tadi pembahasan kita bersama dengan Profesor Dr. Syarifuddin Basar. Dan luar biasa, jika Anda ingin belajar, jika kita masih terus ingin belajar tentang agama Islam secara benar dan toleran juga tuntas, maka ikuti terus kiswah interaktif ini. Dan setiap hari Ahad pada pukul 16.30 sampai dengan 17.30 bersama saya, dan mohon maaf atas segala